Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya, Kurnia Teknik. Kali ini saya akan perbaiki kulkas sub satu pintu. Ini tidak dingin ya teman-teman ya. Ini kulkasnya merek sub. Ini keadaan dalamnya, evaporatornya seperti ini. Nampaknya baik-baik saja ya, nggak ada bekas ketusuk ya teman-teman ya. Kemudian kita akan cek bagian belakangnya. Nah, ini bagian kompresor ya teman-teman ya. Kompresor itu mesin utamanya. Ini tutup overload dan PTC sudah saya buka. Ini kata yang punya ketika dicolokkan ini bunyi cetak ya, tapi tidak dingin. Langsung saja kita akan coba kerusakannya di mana supaya teman-teman nggak penasaran. Nah, ini sudah saya siapkan colokannya dan juga tang ampernya yang buat mengetes ya teman-teman ya. Ternyata hidup sebentar ya, ampernya tinggi 8,7, kemudian 0 berarti kompresor mati. Mati dikarenakan overloadnya memutus. Pantas kata yang punya kulkas bunyi cetek. Itu menandakan overloadnya memutus ya. Kita akan cek keadaan overload dan juga PTC nya teman-teman ya, menggunakan multitester. Ini masih nyambung ya, normal ya. Jadi untuk keduanya overload dan PTC nya masih nyambung normal teman-teman. Jadi disimpulkan bahwa kerusakan terjadi pada kompresornya ini ya. Itu ngejam berarti nggak muter ya, ampernya tinggi teman-teman. Langsung saja kita buang dulu untuk pengisian pentilnya, perannya dibuang. Sebelum nanti kita copot dengan las untuk pergantian kompresornya teman-teman ya. Karena kalau mau diservis repot, itu harus dibelah menggunakan gerinda, juga belum tentu awet. Lebih baik diganti ya teman-teman kompresornya. Bagaimana proses pergantiannya teman-teman, saksikan terus video ini supaya teman-teman paham ya. Nah, ini untuk pipa tekan lepas menggunakan las. Cukup 2 pipa saja yang dilepas ya. Untuk filter nggak perlu kita ganti karena kompresornya rusak. Tapi kalau bocor itu diganti karena takut banyak air atau kotoran ya. Ini cukup pipa tekan dan pipa hisap yang dilepas. Ventilnya juga nggak perlu ya, untuk pengisian ventil nggak perlu dilepas karena kita ganti kompresor ya. Lepas 2 pipa tekan dan pipa hisap. Ini sudah dilepas pipanya 2, tinggal melepas baut kompresor ya. Caranya diganjal menggunakan kayu karena ada mur di bagian bawahnya ya, supaya lebih mudah. Ini menggunakan kunci 10 seperti ini teman-teman.
Kalau sudah tinggal diangkat, kemudian tinggal dipasang mesin kompresor yang baru. Ini saya ambil dulu karet kakinya, bautnya juga. Nah, ini untuk kompresor yang bagus, yang hidup ya teman-teman ya. Kita pasang yang ini ya. Sama proses pemasangannya seperti pelepasan tadi, sudah dibaut, tinggal dimasukkan pipa hisap dan pipa tekannya ya. Posisinya dipaskan supaya mudah, kemudian tinggal dilas ya teman-teman ya. Ini untuk pengelasan pipa tekan ke kondensor dan juga pipa hisap ya teman-teman. Kemudian ini ditambah untuk ventil pengisian ya, pengisian freon ya, karena kalau diganti kompresor kan otomatis freonnya habis.
Nah ini teman-teman, dilakukan proses vakum ya sebelum untuk pengisian freon supaya hasilnya maksimal. Vakum ini kurang lebih 5 menit ya, cukup teman-teman, karena kompresor satu pintu ya. Di sini saya menggunakan freon yang tabung yang besar, R134. Ini supaya awet ya, kalau kecil bentar-bentar habis ya teman-teman ya. Ini dikasih tozen untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ya dalam sirkulasi kondensor maupun evaporator ya teman-teman. Secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Nah ini diisi kurang lebih 5-10 PSI dulu ya. Nanti dicek evapnya sudah rata dingin atau belum. Kalau sudah cukup, kalau belum ditambah lagi. Bisa juga dicek ampernya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara pergantian kompresor kulkas yang rusak tadi, yang ngejam. Kompresor kulkas satu pintu ya teman-teman ya. Tidak dingin disebabkan kompresornya yang rusak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Buat teman-teman semua yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar.